Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Anton mau ambil contoh nih. Satu orang aja. Kak Rian sini dong. Bentar aja, nggak lama-lama. Ini di bawah bisa ya? Bawah aja deh. Oke, teman-teman, kita semua pasti punya papa mama ya. Apapun kondisinya, entah papanya galak, entah mamanya galak. Tapi itu kasih karunia Tuhan. Kebetulan papanya Ko Anton sudah tidak ada, yang ada tinggal mama yang saat ini sedang sakit. Ya kan? Oke, Kak Rian, ganteng banget. Papa mama masih lengkap ya? Masih kok. Oke. Kalau Ko Anton sebut kata papa atau ayah, apa yang keluar di pikiran Kak Rian? Tunggu dulu. Kita dengerin. Misalkan Ko Anton sebut namanya Pak Hari. Ya kan? Tuh. Ya kan? Apa yang keluar di pikiran Kak Rian? Sosok seperti apa? Duh. Ya iyalah, masa mama. Takut ya? Enggak. Spontan aja, jangan dipikir. Baik. Oh, baik. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Ini ada apa-apa ya? Oke, teman-teman. Sama halnya dengan Kak Rian, buat teman-teman yang lain gak usah dijawab, cukup dalam hati aja. Apa sih yang keluar waktu Ko Anton sebut kata papa atau mama? Atau mungkin lebih familiar sama bapak atau ibu? Apakah sesuatu yang baik? Apakah sesuatu yang buruk? Ada yang mau jawab? Satu orang? Gak ada ya? Kalau Ko Anton sebut kata mama, kebetulan kemarin mamanya Ko Anton lagi ulang tahun. Ko Anton always ngomong kayak gini. Beliau adalah salah satu orang yang ngajarin Ko Anton tentang iman, kasih, dan pengharapan. Always tiap hari diingetin, udah doa belum? Malam tante. Oke teman-teman, kita akan belajar sih. Hari ini kita akan belajar satu hal. Yuk Kak Joy, minta tolong. Iya. Apa? Bisa baca nggak? Bisa ya? Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Yang atas ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa ayat ini penting buat kita? Ayat ini jarang dibahas teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa tadi pagi Ko Anton tuh dapat ini. Sebenarnya Ko Anton 3 hari ini bergumul banget karena kemarin ada acara, terus hari ini juga ada acara. Tapi Ko Dedi ada acara juga. Jadi Ko Anton bantu Ko Dedi di sini. Kenapa ayat ini penting sih buat teman-teman? Hormatilah ayah dan ibumu. Mungkin teman-teman waktu Ko Anton tadi tanya, apa yang keluar waktu Ko Anton sebut kata mama atau sebut kata papa, ayah atau ibu? Mungkin yang keluar dari gambaran teman-teman adalah, di bayangan teman-teman adalah seseorang yang galak, seseorang yang always ngatur hidupku, atau seseorang yang baik, yang berjuang buat keluarganya. Atau bahkan ada beberapa orang yang ngomong kayak gini, aduh, aku benci banget sama papa mamaku. Aduh, aku malas banget ada di rumah, mending aku pelayanan deh, 1 minggu full. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sini, Anton cuma mau ngomong kayak gini, satu hal di depan. Siapapun yang teman-teman ada pelayanan hari ini, dengerin ini. Menghormati orang tua itu bukan sesuatu yang
main-main. Tapi menghormati orang tua adalah mutlak. Seperti apapun orang tua kita, seperti apapun mama papa kita, apapun yang mereka lakuin, sorry ngomong, sebagian dari kita lahir dari keluarga yang baik. Sebagian dari kita lahir dari keluarga yang papa mamanya sudah enggak bersatu. Sebagian dari kita terlahir dari keluarga papa mama yang sama-sama, tapi tiap hari kita lihat berantem terus. Mungkin itu kondisi keluarga kita, teman-teman. Itu yang kita lihat. Tapi malam hari ini kita nggak akan belajar bagian orang tua, tapi kita akan belajar bagian dari anak. Apa sih yang firman Tuhan omongin tentang ini? Hormatilah ayah dan ibumu. Lah kalau nggak pantas dihormatin gimana? Tahu ya? Mungkin buat kita sebel terus, papa mama nggak pantas untuk dihormati. Papa mama cuma ngerepotin aku tok. Gak pantas untuk dihormati. Apa sih kata firman Tuhan? Yuk next. Kak Joy. Nah, gak mau kan? Waduh, kelihatan gak? Oke. Kita baca dulu yuk 2 Timotius 3 ayat 1-5. Mau buka Alkitab, HP boleh, mau baca di depan juga boleh. Tapi yang keras ya. Oke? 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Next. Kak Joy. Nah, yuk lanjut yuk. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kira-kira nih, hal ini sudah terjadi belum saat ini? Dari ayat 1-5 tadi sudah banyak yang mengalami belum? Membohong. Apa tadi? Tidak mau menghormati orang tua. Hari ini kita fokus dengan kata menghormati orang tua ya. Oke? Kita benar-benar mau fokus, cuma sebentar tok. Tapi benar-benar kita mau belajar sama-sama. Ko Anton pun hari ini, walaupun rambutnya sudah putih-putih, ya kan? Tapi statusnya Ko Anton tetap masih anak. Karena Ko Anton kebetulan belum punya anak. Jadi Ko Anton belum tahu nih rasanya jadi orang tua seperti apa. Tapi anyway, teman-teman sadar nggak bahwa seringkali ketika kita ngelakuin kesalahan sebagai seorang anak, orang tua tegur kita dengan keras. Orang tua bentak kita sampai kita sakit hati. Ada yang kayak gitu? Ada yang pernah dibentak sampai sakit hati? Angkat tangan dong. Oh ada. Ternyata bukan aku toh, kan gitu, ya kan? Seringkali orang tua tuh mendidik kita dengan cara yang keras. Karena apa? Di firman Tuhan pun, kalau teman-teman baca firman Tuhan ya, rutin baca firman Tuhan, teman-teman akan menemukan hajarlah anakmu selama masih ada harapan. Teman-teman akan menemukan kata itu. Sekalipun mungkin buat teman-teman itu kayak gini, kok parah banget sih, padahal kan cuma hal yang seperti ini. Kok parah banget, ayah ibuku memperlakukan aku, udah enak banget. Why?
Kenapa teman-teman? Ada satu hal yang harus teman-teman pikirkan dan punya persepsi yang sama. Kemarin waktu Komsel, teman-teman tahu Ko Bingbing enggak? Tahu Ko Bingbing enggak? Yang orangnya semiran, kriwul. Tahu ya? Nah, Ko Bingbing tuh ngomong kayak gini. Dia kasih tunjuk kita angka 6. Waktu dibolak-balik itu 6 atau 9, kan di Zoom soalnya. Itu kita nggak tahu nih. Terus akhirnya kayak gini. Berarti selama ini kita sebagai manusia, kita cenderung menganggap persepsi kita benar. Atau kita cenderung menganggap benar persepsi kita. Itu yang kita pelajari bareng-bareng kemarin waktu Komsel di tempatnya Ko Geri. Jadi kalau teman-teman berpikir hari ini bahwa kayak gini, kenapa sih aku harus menghormati orang tua? Apa sih untungnya buat aku? Apa sih gunanya buat saya? Penting ya aku harus menghormati orang tua. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Benar-benar, perhatikan benar-benar. Karena ini adalah kunci di mana kita akan menjadi seseorang yang menang di area ini. Karena apa? Semakin gereja jarang bahas sesuatu, pasti ada banyak orang-orang yang jatuh di situ. Nah, kalau nggak mau, kita nggak menghormati orang tua. Yuk, next selanjutnya. Nah, kita baca lagi. Hari ini ayatnya agak banyak ya. Ya Dan ya, Daniel. Hari ini ayatnya agak banyak, oke? Kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena, nah, apakah ayat ini ngomong kalau orang tuamu baik? Kalau orang tuamu sering kasih kamu makanan enak? Enggak kan? Tapi ayat ini dikatakan bahwa haruslah demikian. Enggak ada ngomong, ayatnya firman Tuhan enggak ada ngomong kayak gini. Kalau orang tuamu baik, kalau orang tuamu enggak bertengkar, kalau orang tuamu kasih kamu HP terbaru, no. Tapi di sini benar-benar karena haruslah demikian, karena memang harusnya seperti itu. Loh kok papaku tuh enggak pantas untuk dihormati. Karena mama berjuang sendiri. Atau mamaku tuh enggak pantas kok dihormati. Karena mamaku enggak mau bantu papaku. Mungkin kita sebagai anak kita enggak pernah ngerti teman-teman apa pikiran orang tua. Yuk kita baca lagi. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari, lah kok ganti? Janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, upahnya di mana? Di bumi atau di surga? Gimana? Kak Lintang di mana? Nah, baca ayat 3. Di bumi Kak Lintang, bukan di surga. Oke? Teman-teman, perhatikan ini. Apa sih yang kita cari waktu kita ke gereja? Apa sih motivasi kita pelayanan? Kita capek-capek datang seminggu full kita ke gereja. Dulu anaknya Kuantan seperti itu, anak rohani. Kuantan punya anak rohani 2 tuh kayak gitu semua. Lucu-lucu orangnya. 1 minggu full ke gereja, bahkan sempat Kuantan ngomong, kenapa nggak kemah aja di gereja sekalian? Lah, habis Kuantan ngomong gitu, ternyata Kuantan juga digituin sama istrinya Kuantan, ya kan? Ngapain kamu pulang? Nggak kemah juga, nggak beli tanah sekalian di depan gereja, karena ada tanah kosong tuh. Kadang seringkali Kuantan mikir kayak gini loh. Iya ya, pelayanan itu penting buat Tuhan. Yes, ada yang setuju?
Pelayanan itu tuh membuktikan bahwa kita tuh cinta sama Tuhan. Setuju ya? Tapi sadarkah saudara bahwa kita juga punya papa mama loh, yang butuh sama kita. Kita juga butuh punya papa mama yang pengen kita ada di sebelahnya. Anton kenal Kak Tegar nih. Tahu Kak Tegar ya? Yang paling cakep nih loh, yang paling cakep. Ya kan? Dia adalah seorang anak yang di matanya Kok Anton adalah always ngomong mamaku duluan. For everything, mama number one. Ngerti ya? Ngerti ya? Kak Tegar ini. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi ini loh, kita harus belajar. Kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Padahal kita bisa sesukanya kita. Untuk teman-teman yang sudah bekerja, ada yang sudah bekerja ya, Kak Fedi, ya kan, Kak Wendy. Mungkin kita bisa cari duit 24 jam. Oke? Kita bisa pelayanan 24 jam. Non-stop. Seminggu gak pulang. Kita bisa jadi berkat di mana-mana. Tapi underline ini ya, kita bisa jadi berkat di mana-mana. Tapi kalau kita gak bisa jadi berkat di keluarga kita, atau keluarga kita berantakan, kita nol di mata Tuhan. Oke? Kita bisa pelayanan seminggu full, kalau keluarga kita berantakan, orang tua kita bahkan gak pernah tahu kita ada di rumah, kita sama dengan nol di mata Tuhan. Oke? Yuk next, kita mau belajar lagi. Nah, kenapa sih harus menghormati orang tua? Dia tuh. Kantor sudah kasih pasalnya tuh. Mungkin teman-teman nanti di rumah bisa buka dan bisa baca, bisa belajar ya. Kalau misalkan Anton kasihnya salah, di WA aja, enggak apa-apa. Biar Anton belajar juga. Oke, 1. Orang tua adalah perwakilan Tuhan di bumi. Alasannya. Lah kalau orang tuaku nakal gimana? Kalau orang tuaku bencek, tahu bencek no enggak ya? Bencek no tahu? Nyebelin gimana? Kalau papaku nyebelin gimana? Kalau papaku enggak pantas untuk dihormati gimana? Kalau mamahku nakal gimana? Apakah pantas dihormati? Pantas ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib melakukan firman Tuhan. Oke. Kenapa? Ya karena itu yang Tuhan ajarin. Itu yang Tuhan Yesus ajarin. Kalau papa mamaku suaranya di luar gak enak gimana? Ya harus tetap dihormati. Bukan berarti kalau ketemu papa mama terus gini ya. Pak Wendy, kan enggak kayak gitu. Ya Kak Tegar ya? Bukan gini toh? Oke. Bukan, enggak. Tapi beneran kita harus menghormati orang tua. Nanti kita akan tahu kenapa sih kita harus menghormati orang tua. Next ya Joy. Nah, itu alasan kedua dan ketiganya teman-teman. Tidak ada orang tua yang sempurna. Yes, setuju? Yang setuju angkat tangan dong, biar gak ngantuk. Oke. Tidak ada orang tua yang sempurna. Sama halnya juga, tidak ada anak yang sempurna. Waktu kita nuntut orang tua kita A, kita dituntut B, kita marah. Enggak. Kita baca yang ketiga. Karena waktu bersama orang tua akan berakhir. Siapa di sini orang tuanya masih muda? Under 50. Ada? Wah, bawah 50. Wow. Teman-teman tak kasih tahu.
Bener ya? Under 50? Kak April? Jangan-jangan dia lupa ulang tahunnya papanya kan. Oke, teman-teman, alasan ketiga kenapa kita menghormati orang tua adalah karena waktu bersama orang tua akan berakhir. Kita nggak akan tahu sampai kapan orang tua kita hidup. Dan kebanyakan teman-temannya Ko Anton yang Ko Anton tahu, waktu mama papanya hidup, orang tuanya hidup, ayah ibunya hidup, dia emosi banget. Awas kamu, awas kamu, awas kamu. Kalau aku udah gede tak pites kamu. Ada yang ngomong gitu? Ada yang ngomong gitu nak? Atau ada yang ngomong kayak gini, besok kalau aku besar, aku gak mau jadi kayak papa mama yang mukuli anaknya. Ada? Detik dimana kalian ngomong seperti itu teman-teman, kalian sedang kepahitan sama papa mama kalian. Gak enak. Kalian boleh tanya Tasya sama Lintang, apakah dekat sama Ko Anton itu enak? Gak enak. Apakah dekat sama Ko Anton always dikasih tahu? Oh, enggak. So, perhatikan ini, orang tua kalian ada waktunya hidup dan ada waktunya nanti dipanggil Tuhan untuk kembali sama Tuhan. Jadi please, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Bukan berarti waktunya harus sama orang tua terus, no. Tapi bikinlah ketika kita sama orang tua, waktu itu jadi berkualitas. Jangan sampai teman-teman di sini seperti temannya Ko Anton. Waktu orang tuanya sudah nggak ada ngomongnya kayak gini. Aduh, tahu gitu, tak beli mobil baru. Aduh, tahu gitu, tak obatno ke dokter sing paling bagus. Sudah tidak ada, percuma. Bahagiakan orang tuamu selagi orang tuamu masih ada, itu penting. Lebih dari apapun. Nah terus kalau misalkan Niko, orang tuaku yang gak ada waktu ya apa? Orang tuaku yang sibuk kerja gimana? Orang tuaku yang pergi pagi pulang malam kayak Bang Toyib gimana? Ya kita harus menghormati, tetap kita harus menghormati. Banyak cara untuk menghormati orang tua. Dan pesannya Ko Anton adalah seperti ini. Dulu itu, beberapa hampir 1 bulanan yang 3 minggu atau 1 bulanan ini, Ko Anton kan di rumah sakit di Surabaya, nemenin mamanya Ko Anton yang sedang operasi saraf kejepit di belakang. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ketika Ko Anton ada di rumah sakit dengan dokter yang hebat, dengan uang yang ada untuk bayar rumah sakitnya, ya kan? Puji Tuhan ada, ya kan? Berkatnya tuh ada gitu loh, ya kan? Teman-teman tahu? Kayak gini ceritanya. Ini agak menyimpang dikit ya, Ko Anton gak khawatir. Ya sudah toh, dokter bagus, uang ada, rumah sakit bagus. Ya sudah, pasti selesai, pasti mama bisa ditangani dengan baik. Masuk nih mama ke ruang operasi, jebret. Operasi 6-8 jam. Wah, kita nungguin di depan nih sampai pucet. Tenang, gak ada apa-apa. Selesai operasi nih, mama masuk ICU. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gak ada apa-apa teman-teman. Karena mama masih diinfus, koma, ya kan? Setelah sadar, sakit. Aduh. Lah, habis dioperasi, kita sebagai anak-anak kasih yang terbaik, ya kan? Ada yang sumbang uang, ada yang sumbang waktu untuk di situ, ya kan?
kok malah sakit. Pergi sakit, dioperasi, kok tambah sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Kakinya lu digerakin gak bisa. Lihat. Pusinglah kok Anton. Akhirnya kok Anton ketemu sama dokter, minta CT scan. Gak apa-apa dok, bayar ya bayar. Tapi tolong mamaku di CT scan. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau baut, itu tuh harusnya kayak gini loh. Pasangnya. Kelebihan dikit. Normal. Apa yang terjadi? Setiap kali gerak, sarafnya kena semua. Teng. Operasi kedua kali. Harusnya cuma sekali, operasinya 2 kali. Di situ kakaknya Ko Anton yang ngomong sama Ko Anton. Let's see, kita punya duit, kita punya iman, kita punya dokter yang bagus. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya ada aja yang salah. Akhirnya mamanya Ko Anton harus operasi kedua kali. Habis selesai operasi, enggak masuk kamar ICU. Langsung melek lah. Enggak apa-apa mah, enggak apa-apa, kakinya sudah baik. Yang kaki kiri masih lemes, tapi udah bisa digerak-gerakin. Duh, teman-teman, tak kasih tahu. Kita bisa merancangkan segala sesuatu, tapi kalau Tuhan enggak ikut sertakan, itu salah. Loh, lah kenapa kok Anton enggak berdoa? Loh, kok Anton berdoa? Tapi yang punya pikiran, uang ada, dokter yang terbaik ada, itu kokonya Ko Anton. Kalau hari ini live, dia dengar, enggak ada masalah. Karena memang ini yang harus disaksikan. Libatkan Tuhan, hormati orang tua kita, sebagaimana orang tua kita, seperti apa orang tua kita. Ya Kela ya. Hormati papa mamamu. Ya Bil? Ya. Yuk next. Nah, bagaimana cara menghormati orang tua kita? 1, menaati orang tua. Lah kalau orang tuaku enggak bisa ditaati ya apa aku? Kalau membawa aku ke jalan yang sesat gimana Bu? Ya taatilah orang tuamu selama orang tuamu berpegang sama firman Tuhan. Kalau enggak, ya jangan taat. Tetap hormati, tapi belajarlah untuk menolak segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Makanya kok Anton minta tolong, firman Tuhan jangan dijadikan bantal. Ya. Firman Tuhan dibaca. Kalau kalian baca firman Tuhan, kalian pelajari, kalian teliti, kalian pasti lebih hebat dari Ko Anton yang hari ini lagi belajar juga. Kalian punya mentor di komsel-komsel kalian. Kalau bingung tanya Pak Bambang yang ada di belakang, ya kan? Tanyalah Pak, ini maksudnya apa? Teologisnya seperti apa? Tanyalah. Itu gembala kita. Ya kan? Yang ketiga, dengerin orang tua kita. Sekalipun seringkali orang tua ngomongnya diulang. Ada yang gitu enggak? Ada ya? Hari pagi ngomong, siang ngomong, sore ngomong, besok diomong lagi. Apa itu? Oke? Dengerin orang tua kita. Sekalipun kita sebagai anak mungkin bosen. Wes Tomah, sekali aja ngomong cukup. Tasya ngerti. Wes Tomah, sekali aja ngomong cukup. Rian ngerti. Atau Ko Anton, wes Tomah, sekali aja
ngomong, Anton ngerti. Nggak usah diulang terus. Padahal ketika kita mau belajar dengerin orang tua kita, nggak ada namanya orang tua yang pengen anaknya jatuh, ngalami hal buruk. Ya kan? Nggak ada namanya orang tua kita yang buang anaknya. Teman-teman, Ko Anton sama Ko Dedi hampir 1 bulanan ini juga ngalami proses masalah anak. Ko Anton tahu anak itu berharga, sangat tahu. Bahkan kita berjuang untuk dapetin anak itu, ya Ko Anton tahu gitu loh. Ko Dedi yang 10 tahun lebih, 10 tahun lebih, tidak tahu berapa tahun, 12 atau berapa. Sedangkan Ko Anton 3 tahun. Juga belum, CC belum isi. Kita berjuang. Look at this. Anak itu penting buat kita. Anak itu berharga buat kita. Tapi seringkali sudut pandang orang tua dan sudut pandang anak gak sinkron, gak sama. Menurut orang tua, kamu tak kasih motor di kelas 1 SMP, nanti lah nabrak ya apa? Gimana? Tapi menurut anak, lah mah, kan gak apa-apa toh mah. Kalau aku udah naik motor, orang tinggiku ya wis bisa, kakiku juga wis sampai. Kan gak ada masalah. Akhirnya dibeliin. Ngotot kan anaknya, nabrak. Yang salah siapa? Anaknya atau mamanya? Iya kalau nggak ada apa-apa. Kalau cacat, kalau tulangnya gini, gimana? Teman-teman, kenapa Ko Anton bisa cerita seperti itu? Karena Ko Anton ngalami itu dulu waktu SMP. Serius, itu yang Ko Anton bahas itu Ko Anton sendiri. Ko Anton ngotot, wes tak lama, gak apa-apa. Wah akhirnya baru seminggu keparon, ya kan? Pulang nggak sampai rumah. Tahu nggak kemana? Nyungsep di sawah. Serius gak bohong. Roda belakang motor tuh sampai naik ke atas, yang depan nancep. Lucu buat kalian, buat aku sakit nih kan. Oke, yang keempat, hormati mereka dengan apresiasi. Apa ini maksudnya? Di Amsal 13 ayat 1. Gak usah dibuka teman-teman, tak jelasin. Hormati orang tua kalian dengan apresiasi. Apa sih apresiasi? Kalau dimasakin ngomong, "Mah, thank you ya. Masakanmu enak." Ya kan? Sama kayak Ko Anton ke Cece. Ya kan? "Thank you ya, Ce. Masakanmu enak." Ya kan? Hauce katanya. Padahal ya enggak. Kadang asin banget. Tapi ya kita mengapresiasi. Jangankan ke orang tua kita, ke teman-teman kita, kalau kita ditolong, harusnya kita ngomong thank you ya. Bukan kayak gini, ya wis biasa. Nah, kalau hari ini Kak Lintang dibantui Kak Tasya, disetiri motore, pulang sampai rumah harusnya Kak Lintang ngomong apa? Thank you ya Tas, udah disetiri. Bukan terus gini, saya Tas. Wah itu kan enggak kayak gitu loh, ya kan. Itu namanya apresiasi teman-teman. Orang tua tuh enggak minta apa-apa. Ko Anton belajar dari mamanya Ko Anton yang sudah 71, kemarin baru ulang tahun. Dulu Ko Anton mikirnya kayak gini, kalau orang tua itu pasti makannya juga banyak, sama kayak kita yang muda-muda. Ya kan? Yesua pasti makannya banyak. Charles lagi diet makannya dikit, ya kan? Kak Wendy apalagi, ya kan? Itu pasti lebih banyak lagi makannya. Nah, ternyata orang itu semakin tua makannya cuma semakin sedikit. Mamaku makan 3 sendok kenyang. Serius. Semakin orang tua makannya cuma dikit, nggak banyak. Jadi hormati mereka dengan apresiasi. Ngomong say thank you. Kalau salah ya ngomong maaf mah.
Kalau nggak bisa bantu ya maaf mah, maaf bu, aku lagi repot. Daniel lagi repot. Repot ngapain? Main game. Boleh nggak gitu kira-kira? Ya jangan. Kalau lagi main game ya gamenya ditaruh dulu, bantu orang tua dulu ya kan. Nah, jangan ketawa. Yang ketawa ini kayak gitu semua berarti. Oke, yang terakhir kita harus memberikan support kepada orang tua kita. Tahukah saudara keadaan orang tua saudara? Atau saudara cuma taunya mama papaku enak, orang tuaku enak, bapak ibuku enak. Atau saudara tahu bahwa ketika orang tua saudara susah, ya orang tuaku susah, aku harus semangatin. Semangat ya mah, semangat ya pak. Sekalipun gak bisa nolong, tapi saudara bisa doain mama papa kalian. Ko Anton juga lagi bergumul sama satu orang anaknya Ko Anton yang hari ini sedang ada masalah juga. Gak ada di sini, di luar negeri sana orangnya, di luar angkasa mungkin. Tapi Ko Anton lagi bergumul juga sama anak ini. Anak ini sayang banget sama mamanya, tapi mamanya lagi ada masalah. Tapi anak ini gak bisa bantu. Sering curhat sama Ko Anton cuma ngomong kayak gini. Ya apa, orang kamu tuh loh belum kerja, kamu gak bisa tolong orang tuamu. Lah kayak apa? Ya kamu isane cuma berdoa buat mama papamu, selesai. Terus yang lainnya Tuhan yang bantu, selesai. Karena gak mungkin kan, misalkan nih Rian ada masalah, tak buat contoh gak apa-apa ya Yan ya. Nah Pak Bu maaf ya, buat contoh. Ya misalkan papa mamanya Rian lagi ada masalah nih. Terus tiba-tiba Rian ngomong kayak gini, wes lah aku keluar dari sekolah, aku mau kerja. Rian belum lulus loh. Rian lulusannya apa? SMP ya? SMA belum lulus kan? Nah berarti kan masih dihitung SMP. Hari ini yang S1 aja bingung cari kerja, apalagi yang cuma SMP. Ya, setuju ya? Teman-teman, jangan pikul yang bukan bagiannya kita. Kalau itu memang bagiannya orang tua ya kita support dengan doa. Seringkali kalau ini Tasya sama Lintang ini kalau Ko Anton lagi ada masalah ngomongnya kayak gini, tak bantu dalam doa ya Ko. Ya makasih. Ya. Yuk next selanjutnya. Masih ada lagi enggak ya? Oh sudah selesai. Oke teman-teman, itu yang harus kita pelajari. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Kalau teman-teman punya handphone, ada Alkitabnya, teman-teman cari tuh, hormatilah ayah dan ibumu. Teman-teman akan muncul beberapa ayat dan teman-teman akan bisa lihat apa sih yang Tuhan mau dengan kita menghormati ayah dan ibu kita. Oke? Ngantuk ya?